Ya, saya coba jelaskan sedikit ya, nanti akan diluruskan oleh Pak Nadiem ya. Jadi kenapa ini perlu materi wawasan kebangsaan kita? Karena kita ini adalah masyarakat Indonesia yang siap membela negara kapanpun. Jadi mungkin beda dengan Pak Nadiem itu bagian militer ya. Jadi kalau ada ancaman langsung pegang senjata, tapi kalau kita itu adalah memastikan bangsa Indonesia itu berkualitas. Bagaimana cara memastikannya? Maka kita sebagai generasi bangsa harus mengisi ya nutrisi otak kita itu supaya kita akan menjadi generasi SDM yang sangat berkualitas ya. Sehingga nanti kalau misalnya ada di antara saudara-saudara yang jadi anggota DPR, itu anggota DPR yang berkualitas ya. Jadi melahirkan ulur-ulur yang berkualitas pula. Ya, sambil menunggu nanti ya kita akan tampilkan beberapa profil beliau. Silakan tim media untuk segera menyiapkan. Kami mohon kesediaan dan kami undang Bapak Nadiem untuk memberikan pencerahan kepada kami karena ini adalah mahasiswa baru Studio Bima. Jadi mereka baru mendapatkan kaki di Studio Bima Pak Nadiem. Barangkali ini akan menjadi motivasi yang besar mereka menyelesaikan tugas akademiknya. Kami undang dengan hormat Pak Nadiem untuk dapat memberikan materi sekaligus nasihat dari kami kepada Pak Nadiem. Silakan. Boleh berdiri ya? Saya berdiri maksudnya. Tapi bagus dulu di apa anak-anak didiknya responsif. Tepuk tangan dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Ibu ini, serta jajarannya, dan juga para asisten sekalian, dan tentunya yang saya banggakan, saya cintai, adik-adik sekalian, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima. Tahan dulu. Jadi sebenarnya pagi ini di Gedung Daya, tahu Gedung Daya? Ada acara, tapi bisa milih ke sini. Saya cuma sisi tahu di sana ada acara. Saya kan enggak. Cuma kasih tahu di sana ada acara, kebetulan dekat rumah lewat ada acara. Lewat aja cuma kasih tahu. Saya kan tidak. Adik-adik sekalian, pertama-tama alhamdulillah wasyukurillah kita masih diberikan kekuatan iman, kekuatan pikiran, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dan bertemu di acara yang sangat luar biasa ini. Selanjutnya salam dan salawat kita kepada Nabi besar kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita umat-umatnya dari dunia kegelapan ke dalam dunia yang penuh dengan terang benderang. Ada yang agamanya selain Muslim? Berarti Muslim semua ya? Ada. Oke. Ya. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat pagi. Adik-adik sekalian, udah belum masalahnya? Belum. Saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Jablan. Kelahiran
tanggal 28 Desember 1981. Kira-kira usia saya berapa nih? Hah? 2 menunjukkan kepada 2 ya? 28 insya Allah Desember nanti 82 tahun. Saya sendirinya kita lihat dulu ini tayangannya dulu, biar asik. Nah, ini video berikut adalah bagaimana pengalaman saya saat menjadi komandan batalion di salah satu batalion elit brigadier Angkatan Darat Bapak dari Bapak.
ini istri saya. Istri saya Dina Maya Sari, sarjana hukum. Terus kami baru memiliki satu putra, anak Muhammad Atala Rafiqul Haq. Jadi istri saya asli dari Sumatera, Medan. Jadi dulu dari istri di Bima nggak dapat, banyak ditolak. Akhirnya kita cari di Sumatera. Padahal di Bima banyak juga yang cantik. Tapi kepicitnya di tanah Melayu. Lulus April 2003, saya melanjutkan pendidikan sekolah dasar cabangan infanteri. Selanjutnya ini sekolah-sekolah yang sifatnya biasalah dalam militer. Namun kalau militer ada beberapa sekolah yang menurut saya agak spesial, yaitu salah satunya sekolah intel strategis. Itu kurang lebih 4 bulan. Jadi sekolahnya khusus terkait masalah negara. Jadi negara ini mau dibuat hijau, kuning, bahkan merah. Nah itu di situ sekolahnya, di Badan Intelijen Strategis PAIS. Jadi banyak yang sekolah di situ, lulusan situ yang menghasilkan ya agen-agen intelijen yang hebat di Indonesia. Salah satunya Pak Hendro Priyono. Nah itu. Kalau SD saya SD Prasarana. Ada dari situ. Ada. Enggak ada. SMP 1. Ada SMP 1. Hah? Oh iya, SD Prasarana. SD berapa itu? Yang Prasarana lah, intinya daerah Karara itu. Bukan SD berapa? SD berapa? Dibandingkan 23 atau berapa? 61 ya? SD 61. Baru SMP 1, SMA-nya SMA 1. Oke, lanjut. Nah, ini riwayat jabatan saya. Saya dulu pernah berdinas di Kodam 1, ulangi Kodam Iskandar Muda. Jadi awal lulus saya bergerak pertamanya di sana. Setelah saya sekolah, saya pindah ke Kodam 7 Wirabelanda yang sekarang berubah dibagi menjadi 2. Kodam 13 Merdeka dan 14 Hasanuddin, wilayahnya ada di Sulawesi. Nah, di sana juga saya menjabat sebagai di staf itu, mulai dari Kasiter, Kasih Intel di Brigade Infanteri ya, 022. Terus saya menjadi Wadanyon di 712, adanya di Manado. Tahu Manado kan, Dek? Ada yang tahu Manado? Jadi Manado itu kalau ada 3 cewek yang jalan, maka ada 6 yang cantik. Bayangkan itu Manado. Ya, kalau ada 3 wanita yang berjalan, 6 yang cantik. Karena bayangannya ikut cantik semua itu. Gitu kurang lebihnya Manado. Ya. Terus saya sekolah staf dan komando Sesko Angkatan Darat untuk mencari pangkat letkol. Saya pindah hijrah lagi ke wilayah Sumatera, yaitu di Kodam 1 Bukit Barisan. Nah, setelah itu tahun ini saya berdinas di Kodam 9 Udayana menjadi Kodim 1608 Bima. Awalnya saya nggak percaya. Karena biasanya di Angkatan Darat kalau komandan batalion di satuan elit biasanya di kodim-kodim pilihan gitu.
Waktu itu konsepnya, rencananya di daerah Pekanbaru. Saya sudah bersyukur, wah Pekanbaru ini mantap kan gitu. Jadi ya memang takdir yang mengatakan pada saat satu hari sebelumnya diberitahu oleh pejabat personalia bahwa kamu dapat cap baru untuk menjadi dandim. Padahal saat itu saya atau letting saya belum memenuhi syarat untuk menjadi seorang komandan kodim karena terlalu muda. Nah, itu. Jadi cocoknya di komandan batalion aja dulu. Karena saya baru 1 tahun 9 bulan menjadi danyon. Tapi dalam 9 bulan itu kami diberi kepercayaan untuk berangkat tugas operasi ke Papua. Selanjutnya memimpin pasukan di Papua kurang lebih 450. Selanjutnya lagi memimpin pasukan sebanyak 1.300 lebih untuk latihan bersama Amerika. Nah, itu. Ya, itu adalah kebanggaan secara pribadi kami. Ya, bagaimana kita melihat kemampuan prajurit-prajurit ya, militer ya, khususnya militer Amerika. Kami juga membawa pasukan untuk lomba ya, lomba taktik seangkatan darat, jadi batalionnya diadu. Ya, alhamdulillah kami menjadi juara satunya saat itu. Itu alhamdulillah. Karena itu Angkatan Darat memberikan kepercayaan kami untuk menjadi dandim sebelum waktunya, kan gitu. Hanya saja di Bima. Saya tidak menyesali datang ke Bima. Saya bangga dengan segala ya retorikanya. Hari-hari demo, betul ya? Demo itu bagus. Nanti kita bahas. Baik, lanjut. Adik-adik sekalian, pagi hari ini sebenarnya saya enggak terlalu ingin membahas materi yang diberikan, yaitu wawasan kebangsaan. Karena saya yakin adik-adik sekalian ini adalah putra-putri bangsa yang memang memiliki wawasan kebangsaan, yang sudah dididik oleh orang tuanya, yang sudah dididik, dibina oleh para guru-gurunya mulai dari SD, SMP, SMA, dan sekarang lanjut ke sekolah tinggi. Tidak ada keraguan bagi orang Bima terkait masalah wawasan kebangsaan. Betul tidak? Betul tidak? Nah, itulah kebanggaan kita. Kenapa? Moyang kita, nenek moyang kita ya, sudah membuktikan itu. Mana nenek moyang kita memerangi penjajah, ya, memerangi Belanda, memerangi Jepang. Nah, itu adalah adalah sejarah yang mengatakan bahwa orang Bima adalah pejuang, bahwa orang Bima adalah kesatria. Pantang ngomong di belakang, tak suka ngomong di depan. Nah, itu orang Bima, betul tidak? Orang Bima karakternya A ya A, B ya B, tidak pernah berubah. Salah pun maju terus, betul ya? Nah, tepuk tangan dulu untuk orang Bima. Lanjut. Adik-adik sekalian, kalau pengertian wawasan kebangsaan, saya kira sudah tahulah. Wawasan itu kan pandangan, tinjauan, cara pandang. Nah, kebangsaan adalah kelompok masyarakat ya, yang disatukan oleh kesepakatan. Nah, itu yang memiliki satu wilayah, sepakat untuk mendirikan suatu bangsa. Seperti siapa yang dilakukan oleh nenek moyang kita juga, Soekarno bersama rekan-rekannya dahulu saat membentuk negara ini. Lanjut.
Adik-adik sekalian, sesuai dengan keadaan zaman saat ini, ya kita tahu sama-sama bahwa di saat memasuki era industri ya 4.0 Jadi ada dua. Jadi yang perlu dipahami yaitu ada industri, ada sosialnya. Sosial, kehidupan sosial itu akan selalu di belakang daripada industri itu sendiri. Jadi kalau manusianya mungkin 3.0, industrinya akan selalu lebih 4.0. Nah, Indonesia saat ini seharusnya kita ini sebenarnya sudah telat membahas masalah revolusi industri. Ya, 4.0. Jerman membuat itu tahun 2018. Kita baru membahas ini 2 tahun belakang. 2020 baru agak booming itu di Indonesia. Tapi luar negeri itu udah lama. Kita baru tahu tentang smart city, habis itu house smart atau smart house, smart home, bahkan smartphone itu ya belakangan ini, baru ini. Tapi Indonesia berdasarkan hasil penelitian itu pengguna 4.0 paling tinggi di muka bumi ini. Ya, kita paling sibuk di media sosial, betul nggak? Itu penggunaan HP, apa semua itu. Kalau saya ke kampung-kampung ya, itu kita asik gini, ada nenek-nenek ya. Nenek-nenek asik aja megang HP sambil live. Saya nggak tahu, di sini mungkin nenek-nenek punya Facebook mungkin. Ada. Ya, itu ngobrol satu letting gitu ya, satu SD dulu ya, sama-sama neneknya. Gimana itu ya? Asik juga ya, lihatnya itu. Nenek-nenek ngobrol, "Hai guys, gimana kabar lu guys?" Itu nenek-nenek tuh. Jadi itulah generasi ya. Saya bingung. Jadi saya pernah main ke pedalaman daerah salah satu kabupaten, gak usah saya sebut. Jadi kita lagi ngobrol gini, wah ada ibu-ibu ya umurnya sekitar 5-60-an lah. Tapi asik megang HP sambil begini kan. Kalau saya pegangnya begini nih. Iya kan? Bener gak? Asik kayak gini-gini nih. Terus saya dalam hati pikir, wah ini mungkin lagi live sama temannya nih, sama-sama nenek. Nah itu, udah giginya ompong ya kan, "Hai cu," kan gimana? Atau nggak lagi live sama cucunya mungkin ya? Itu mungkin dia YouTuber juga, bisa jadi ya nenek itu YouTuber. Tadi kemana-mana, "Guys, gue lagi ketemu sama Pak Dandim guys," gitu ya. Nah, itu. Jadi kalian pun mungkin kalah sama nenek-nenek itu. Nah, ada dampak memudarnya wawasan kebangsaan, kehilangan jati diri dan karakter bangsa. Apa sih maksudnya? Karakter kita ini sebenarnya karakter pejuang, karakternya karakter kesatria. Tapi dengan adanya kondisi dunia yang ada saat ini, kondisi dunia yang berkembang saat ini, teknologi, di mana informasi itu nggak pakai ruang dan waktu, sekian detik udah nyampe tuh. Yang dulu kalau kita ke Mataram lewat darat butuh berapa jam? 12 jam ya, bahkan lebih tuh. Hari ini kita cukup nanya kabar teman kita, cukup pakai video call jadi tuh, betul nggak? Nah, ada karakter-karakter tertentu yang hilang di sini sebagai anak bangsa. Tapi itulah kehidupan, nggak bisa kita hindari teknologi. Kalau kita memusuhi teknologi justru salah. Kita nggak suka sama teknologi juga salah. Ada beberapa rekan kita mungkin mengatakan,
Maaf ya, ini bukan menyinggung agama, maaf sebelumnya. Nah, itu kan tidak ada di zaman Nabi dulu naik pesawat. Itu kan nggak ada zaman Nabi naik apa? Naik motor. Nabi naiknya onta itu. Naik pesawat, dia nggak tahu kalau Nabi Muhammad itu seorang pilot pertama, bahkan yang menaiki pesawat pertama. Betul nggak kira-kira? Nah itu, kalau setengah-setengah baca Al-Quran akhirnya bingung, akhirnya jadi radikal. Nah, ini karakter. Karena fungsi teknologi IT itu berubah, penyalahgunaannya itu salah, penggunaannya yang salah. Saat ini orang kalau belajar agama nggak mesti harus datang ke guru tuh, betul nggak? Cukup pakai HP. Dia nggak tahu gestur gurunya saat ngasih. Seperti ini kan kalian lihat saya. Coba kalau kita sistem zooming, streaming pakai Zoom webinar gitu. Kalian nggak akan tahu tuh gestur saya saat menyampaikan ini. Tapi saat kita face to face, kalian tahu gestur saya. Sama seperti guru. Emang saat bicara atau banyak berbuat? Atau banyak mendengar? Berbuat ya? Nah itu. Terkadang kita ini baru mendengar BBM naik aja langsung demo. Nggak tahu apa sih kondisi negara. Saya nggak tahu ya, apa ada setia yang demo Bu? Kenaikan BBM? Nggak ada ya? Karena orang setia tahu kenapa itu naik BBM. Betul tidak? Betul tidak? Iya, karena orang setia tahu kenapa BBM naik dan harus naik. Terus ada tuh, saya ditanya, Komandan, Malaysia aja murah tuh BBM-nya, betul nggak? Jangan bandingkan sama Malaysia dong, nggak apple to apple tuh. Malaysia negara daratan hanya punya dua, satu yang wilayah sana, yang satu yang ada di Borneo ini, betul nggak? Lah kita Indonesia dari ujung barat sampai timur kepulauan semua, kita drop logistik berupa BBM, perlu ruang dan waktu, berarti biayanya besar. Itu satu sisi. Dua, Malaysia tuh tukang ekspor minyak, kita ngimpor. Kenapa sih bisa gitu? Ya iya, dia cuma penduduknya berapa? 38 juta jiwa tuh. Kita berapa kira-kira? 260 juta jiwa. Jauh perbandingannya. Dia kalau ngasih subsidi yang level atas, kita kan paling bawah tuh subsidinya, yang oktannya gede. Terus cara membandingkan begini, adik-adik sekalian. Kalau kalian tahu rumah subsidi, tahu? Rumah subsidi tahu nggak? Oke, sama rumah yang kalian bangun sendiri, mana yang bagus kualitasnya? Bangun sendiri. Yang namanya subsidi yang harusnya besi ukuran 12 berubah tuh menjadi ukuran 10. Artinya sekian tahun akan bengkok. Beda sama yang 12. Dia akan terus bertahan. Yang harusnya campuran semen pasirnya satu pasir misalnya satu sak semen 3 sak pasir gitu. Karena subsidi ya berubah dong. Lu minta bagus biayanya kecil, ya nggak mungkin bos. Ya pasti semennya 1 sak, ininya bisa jadi 6 sak pasirnya. Kira-kira kuat nggak itu dinding? Enggak, nah itu subsidi kayak gitu bro. Jadi milih mana? BBM yang berkualitas atau tidak? Itu dari ini ya, dari kualitas BBM. Belum lagi manfaat dari kualitasnya terhadap kendaraan kita. Kira-kira yang subsidi sama non subsidi BBM-nya mana yang bagus? Non subsidi dong.
Iya. Pertamax tuh sama bensin atau Pertalite, kira-kira bagus mana? Pertamax. Pertalite kenapa? Pertalite kenapa? Bensin dulu, baru Pertalite, habis Pertalite Pertamax gitu. Nah ya kurang lebih seperti itu. Sama seperti pupuk juga, ada subsidi, ada non subsidi. Bayangkan satu karung, satu karung pupuk non subsidi itu berbanding 4 karung non subsidi itu. Kualitasnya adik-adik. Ya pasti dong, harga yang non subsidi pasti lebih mahal. Apalagi kondisi negara saat ini, kondisi dunia. Nah itu, mudah-mudahan dari adik-adik ini nanti ada gitu yang nemu apa, air dari air laut bisa jadi bensin kan. Hebat itu. Berarti pakai jampi-jampi dikit lah. Tujuan dan cita-cita bangsa tidak terwujud. Udah belum? Apa sih tujuan kita? Ada yang tahu? Ada yang tahu tujuan cita-cita bangsa kita? Itu ada dalam undang-undang. Silakan. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 1. Baru 1. Apalagi? Baru 1. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oke, kedua, ketiga. Ada yang mencerdaskan, perdamaian. Apalagi? Mencerdaskan. Coba sebut berapa? Pakai mic. Berapa poin dari tujuan bangsa kita? Apa? Ayo. Pertama, mensejahterakan rakyat serta mensejahterakan seluruh pendidikan yang ada di Indonesia. Apalagi pendidikan di Indonesia masih kurang. Oke. Yang pertama, mencerdaskan bangsa. Betul kan? Mensejahterakan, menjaga keutuhan, dan ikut terlibat dalam perdamaian. Ada berapa? 4. Betul tidak? Nah itu, kurang lebih itu cita-cita bangsa kita. Nah tadi adik itu mengatakan bahwa pendidikan kita ya masih kurang. Kalau dibilang kurang kayaknya enggak. Kurang tepat ya. Karena setiap masa itu kan bertambah itu sekolah. Tapi pertanyaannya kualitasnya nambah enggak? Kalau jumlah sekolah saya yakin bertambah. Betul tidak? Lo bayangkan aja dulu zaman saya SD itu kalau nggak salah ada 6. Betul nggak Ibu? Kalau nggak salah ya, betul nggak? Ini teman saya nih, Pak Muklis. Tepuk tangan dulu Pak Muklis. Satu SMA kami. Ya, SMA itu ada berapa dulu? 4 ya? Hanya 4. Saat ini SD udah banyak tuh, udah puluhan malah. SMA nggak tahu apa nambah nggak? SMA 5 ada? Ada? SMA 6 ada? Nggak ada, berarti nambah 1 kan? Ya jadi kan nambah itu artinya, walaupun cuma 1. Tapi pertanyaannya kualitasnya nambah nggak? Kan itu yang perlu dipertanyakan itu. Ya kalau tadi Asia itu Korea Selatan, Asia Tenggara siapa? Pendidikan terbaik Singapura.
Kalau universitas terkenalnya NTU, Nanyang Technology University. Ada yang pernah ke sana? Baik. Saya itu sebagai prajurit ya, terkadang mendidih darah saya itu kalau ada yang bilang kayak Thailand kan sombong orangnya. Saya di Thailand pernah gini ngomong, di atas bus, dia pandai bahasa Indonesia. Indonesia bagus ya, sepak bola hebat, dari kecil sampai besar hebat itu. Jumlah penduduknya banyak, berarti kan nyari 11 orang gampang itu katanya. Kami kan dikit, tapi nggak pernah menang ya sama Thailand katanya. Iya kan? Iya nggak? Oh, saya sebagai prajurit nggak bisa tinggal diam. Saya bilang, oke, Anda boleh bangga, negara Anda selalu menang melawan Indonesia. Tapi jangan bangga dulu. Negara pemenang Piala Dunia, ya, yang menjuarai Piala Dunia nggak pernah menang sama Indonesia. Loh, contoh Italia sama Brazil ketemu pernah kalah-kalahan kan? Ada yang menang, kadang Brazil kalah, Italia kalah, atau Italia menang. Betul tidak? Begitu juga ketemu Prancis menang, kadang juga Italia menang, dan lain sebagainya. Itu pemenang-pemenang dunia. Tapi 5 negara penguasa bola ini nggak pernah sekalipun menang sama Indonesia. Betul nggak kira-kira? Tepuk tangan untuk Indonesia. Karena di Piala Dunia memang kita nggak pernah ketemu mereka. Betul nggak? Nah, itu kita nggak pernah sampai ke sana. Nah, itu luar biasa Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Nah, itu cita-cita bangsa kita yang kita tanda tangan sepakati ya. Kita tanda tangan di awal negara ini dibentuk, dan itu sampai saat ini terus kita perjuangkan. Nah, saya tidak tahu dan kita juga tidak tahu sampai kapan cita-cita itu masih ada dalam sanubari kita, dalam diri kita, dalam otak kita. Karena tadi tujuan sekolahnya ngapain tuh? Nyari ijazah atau mengupgrade otak. Kalau nyari ijazah nggak usah masuk sekolah, bayar aja itu selesai. Tapi mengupgrade ini susah kalau tujuannya itu. Karena tadi salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara udah ngasih STIE, iya, melalui yayasannya. Tapi kita sebagai mahasiswanya mau nggak mengupgrade otak kita, mencerdaskan otak kita? Ini kan tergantung kita. Apa gunanya titel S1 tapi otaknya nggak ikut S1? Bahkan di bawah levelnya TK itu. PAUD. Karakter seorang mahasiswa itu S1 ya harus karakter S1, bukan karakter di bawahnya dia. Itu namanya mengupgrade otak. Itu kan ya, karakter juga harus di-upgrade. Jangan otak upgrade, karakter nggak ada. Sehingga apa yang muncul? Etika kurang. Baru pandai ngomong dikit, udah maki-maki dosen. Ya kan? Itu pun belajarnya di YouTube. Wah, kacau nih. Gurunya YouTube. Padahal YouTube juga belum tentu benar tuh. Karena orang yang tampil di situ juga banyak kepentingan. Siapa yang bayar? Ya enggak? Nah, kan ini karakter adik-adik sekalian. Otak kita itu kalau sekolah yang di-upgrade itu banyak. Otak, karakter. Anda tidak mungkin
simpan atau disekolahkan orang tua Anda di STIE kalau orang tua Anda nggak percaya sama STIE. Betul tidak, Umi? Iya, karena orang tua Anda percaya bahwa STIE menghasilkan lulusan-lulusan terbaik, otak dan karakter. Bukan otak doang, tapi karakter sebagai anak bangsa. Ini tolong nanti habis ini ya silakan aja Anda berpikir tuh, gimana, apa sih maksudnya Pak Dandim? Saya ngomong ini bukan sebagai hanya sebagai seorang Dandim, prajurit Angkatan Darat, bukan. Saya berbicara di hadapan Anda juga sebagai putra daerah yang punya kecintaan yang luar biasa terhadap kampung halaman. Jadi saya berbicara ini bukan hanya sekedar sebagai Dandim, tapi sebagai kakak-kakak kalian, abang kalian yang pernah mungkin berdinas di luar, pernah kesempatan bertemu dengan orang luar, ngobrol sama orang luar, ingin negara ataupun dosa negara deh terlalu gede, kampungnya aja, pengen Bima lebih hebat, itu aja. Saya 21 tahun loh ninggalin Bima ini. Alhamdulillah bahasa Bima saya belum hancur-hancur kali lah. Iya kan, Klis? Ya, Klis. Enci kan? Masih Bima saya masih bagus. Oke, lanjut. Dari ini 10 menit lagi. Next. Kalau milenial ya kurang lebih seperti adik-adik sekalian lah, sukanya main HP, gadget dan lain sebagainya. Tinggal gimana kitanya aja. Intinya teknologi itu jangan ditinggalin, jangan dibenci, jangan dijadikan musuh. Justru kita harus hidup dengan teknologi. Karena rekan-rekan kita yang ada di belahan dunia yang lain itu yang bukan hidup, dia menciptakan teknologi itu. Kita ini baru disuruh hidup sama teknologi. Lah, teman kita dari belahan dunia yang lain suruh ciptain teknologi. Lah bayangkan kayak di Jepang misalnya, anak TK aja sudah pandai membuat baterai itu. Kita sibuk beli baterai. Kita sibuk nyuri uang ibu kita cuman buat beli baterai, betul nggak? Nah itu, orang hari ini lagi ngehack, gimana dapat pulsa gratis, ya kan? Hack itu kan biar dapat duit, betul kan? Duit buat beli pulsa data. Kita sibuk ngambilin uang orang tua kita untuk beli pulsa. Nah, kan kacau. Lanjut. Ini saya kira sudah adik-adik tahu kondisi strategi saat ini, baik secara global sampai dengan lokal. Saya hanya ingin bahas lokal aja lah. Kondisi saat ini ya apa ya? Kita itu stigma ya. Stigma itu gimana? Cara pandang orang luar terhadap kita. Stempel, brandingnya itu kita ini nggak jauh dari keributan. Iya ya, betul. Kalau nggak demo, berkelahi, bacok-bacokan, kalau nggak itu panah, busur. Saya sama Kapolres itu mendata ada 4 geng di Kota Bima ini. Jadi syarat masuk ke geng itu harus orang dulu tuh. Nah baru bisa diakui sebagai anggota geng. Saya nggak tahu apakah ada di sini. Ada? Angkat tangan kalau ada, coba. Kalau ada yang angkat tangan rame di dalam sel itu. Karena nggak mungkin kalian angkat tangan, walaupun mungkin ada pelakunya. Karena kalau maling rajin ngaku, nah itu kasihan Pak Polisi ngasih makan. Nah, itu kan rame masalahnya kan. Itu. Makanya pertahankan. Nah, itu ya.
Lanjut. Nah, ini dampak sosial, ya, perkelahian atau konflik, disharmonis, ini kurang S-nya, terus tindak kriminal dan tinggi. Namun, dampak kondisi sosial, kita simpulkan semuanya itu hanya ada satu, masalah perut. Saat perut terisi, kira-kira dampak sosial akan muncul nggak? Tidak, itu ahli ekonomi yang mengatakan, bukan saya. Saat bagian tengah ini terisi, maka mulut ini akan diam, betul? Mata akan tertutup, betul? Kuping agak peka dikit, peka itu ada tuli, betul? Lutut ini akan ya sedikit lesu itu, akhirnya duduk aja kerjanya, betul? Tangan juga gitu, karena kenyang. Ngapain buat ribut, ngapain capek-capek, panas-panas, saya udah kenyang. Lebih baik saya ngurusin yang di belakang daripada ngurusin yang itu. Intinya, kalau mau membasmi kriminal, basmi dulu kemiskinan, naikkan angka kesejahteraan. Jangan tanya saya dong, how? Lanjut. Ada beberapa program. Ada yang terinjak mungkin ya. Saya membuat program, bukan saya ya, Angkatan Darat. Salah satu, beberapa ya, yang 3 poin, 3 program yang jadi unggulan Kodim, yaitu pertama pompa hidram. Pompa hidram ini manfaatnya banyak, kenapa? Karena kita nggak pakai bensin atau solar, yang dimana solar lagi naik tuh, bensin lagi naik, terus kita nggak pakai listrik juga. Dia benar-benar memanfaatkan sistem gravitasi, jadi itu yang dimanfaatkan. Bisa mendorong, menghasilkan gas ini yang dorong air ya, dari MDPL yang terendah sampai yang tertinggi itu. Jadi dia bermainnya dari bawah, karena kondisi tipologi Bima itu air ada di bawah, sawahnya di atas. Nah, jadi harus diangkat ke atas. Nah, dengan pompa hidram ini bisa. Gitu. Di Rora, alhamdulillah. Jadi kemarin kami ngerjakan itu, bayangkan aja ya sampai 50 sampai 60 derajat kemiringan elevasinya itu, dia bisa itu. Nah, seperti itu. Lanjut. Saya pengen video pompa hidram. Nah, ini. Ada suaranya?
dibakar. Oke, video berikutnya. Nah, ini Turki Jawa. Itu ngomong-ngomong udah bukan kasih makan kambing ya. Itu lagi buat kompos adik-adik. Jadi kami sekarang sedang berinovasi membuat pupuk baik padat maupun cair. Kalau padat cair. Bedanya sebenarnya kompos ini gampang. Kalau sekedar membuat gampang, cukup kohe, kotoran hewan, sapi, ayam atau lain sebagainya, kita fermentasi. Nah, tapi kalau kami tidak, kita buat kompos yang benar-benar super. Jadi kualitas yang bagus, standar dengan kimia. Kenapa? Karena kita bedain, ada fase vegetatif, ada fase generatif. Yang sesuai kebutuhan, nitrogen, fosfor, dan kaliumnya berapa? Nah, ini kita ukur. Kalau pertumbuhan, kita buat kompos untuk pertumbuhan. Kalau untuk pembuahan, kita buat kompos untuk pembuahan. Termasuk organik cair juga sama, pupuk organik cair. Nah ini, kami membuat namanya Jakaba, jamur keberuntungan abadi. Nah sebenarnya sudah ada di wilayah Jawa Timur, tapi boomingnya ada di sana. Saya coba telusuri, ternyata di Bima belum ada. Bahkan kemarin 2 bulan yang lalu, saya punya teman yang ada di Sumbawadan. Kebetulan mereka petani. Jakaba ini mengandung unsur nitrogen, fosfor, dan kalium yang cukup tinggi. Nah itu. Jadi kami sudah tes lab, hasilnya luar biasa. Sudah di atas standar lah. Nah ini salah satu cara kami berbakti kepada daerah. Saat ini juga saya sedang membuat yang namanya Smart Garden. Jadi saya pengen orang itu kalau nyiram, nggak perlu harus datang nyiram. Cukup pakai HP, smartphone, tersiram. Nah ini lagi proses. Saya udah buat alatnya termasuk aplikasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah sudah, tinggal kita pengaplikasiannya di lapangan. Nah ini kita coba, karena ada beberapa tempat yang kami uji itu jaring internetnya kurang, Telkomsel ya. Oke adik-adik, nah ini terakhir, silakan. Ini adalah hobi saya. Ini tantangan tidak ada arti. Jadi hidup sebagai laki-laki harus ada tantangan. Ya apa aja. Tapi jangan tantangannya cari istri. Saya yakin tantangan itu yang paling luar biasa. Nambah istri. Karena tantangannya makannya dulu banyak kata istri.
perhatian kalian. Terima kasih atas keinginan kalian untuk membuka pikiran, membuka hati, membuka mata, sehingga kita bisa saling berbagi, sharing. Ya. Tentunya banyak kekurangan dari saya juga dalam menyampaikan materi, karena tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Saya juga mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati, tidak enak dengar. Tentunya niat saya baik, mengajak putra-putri Bima ini bisa membangun daerahnya. Karena saya yakin dan percaya di hadapan saya ini kurang lebih 300 orang, betul? 300 orang akan muncul nanti pemimpin daerah yang ada. Tepuk tangan, amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita kasih aplaus yang meriah untuk Pak Dandim kita. Terima kasih banyak Pak Dandim untuk pencerahannya hari ini. Alhamdulillah kita banyak sekali materi yang kita dapatkan. Jadi kalau langsung mendapatkan pencerahan dari praktisi langsung itu memang beda, ya. Jadi kita tahu bagaimana kita menjaga, mengambil bagian untuk menjaga keutuhan NKRI. Kalau tadi Pak Dandim bilang beliau-beliau ini adalah alat yang siap membangkari keutuhan kita, maka kita yang ada di dalam Indonesia ini harus menjadi manusia yang berkualitas, ya. Bisa kira-kira? Apa yang disampaikan oleh Pak Dandim tadi itu silakan dicatat karena itu akan menjadi tugas. Nanti akan ada arahan dari panitia. Tapi sebelumnya kami mohon kesediaan Pak Dandim untuk menerima penghargaan atas materi hari ini yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Ketua Setia Bima. Silakan mohon izin Ibu Ketua Yayasan juga bisa mendampingi di depan kami. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Mungkin sebagian di bawah karena tidak cukup. Oke. Kan ikat. Yang resmi dulu ya, resmi dulu.